Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang agung, nikmat yang mensejahterakan, nikmat yang mencerahkan buat kita. Nikmat yang tidak ada duanya kita rasakan untuk kebutuhan kepentingan hidup kita di dunia ini. Dan tentu akan menjadi bekal yang kekal nanti di alam akhirat. Maka basahilah lisan kita dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sangat dikenal dengan madrasah, lembaga pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan untuk hamba-hambanya yang dikasihi, yang disayangi. Kenapa Ramadan disebut dengan madrasah? Lembaga pendidikan yang di dunia ini kita kenal madrasah itu sebagai lembaga pendidikan Islam. Mengajarkan ilmu-ilmu agama. Karena sejatinya Ramadan itu penuh dengan manhaj Allah. Penuh dengan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menahan diri dari lapar dan haus di siang hari. Untuk kita menahan diri dari berbuat rusak melalui lisan kita dan tangan kita serta kaki kita. Untuk kita menahan diri dari segala perbuatan mengumbar syahwat kita di siang hari. Bukan hanya saja melakukan hubungan badan suami istri, tetapi dengan mata kita tidak boleh melihat perkara-perkara yang dapat merusak ibadah puasa kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebagai bulan madrasah, sebagai bulan di mana kita masuki kawah candra di muka untuk menjaga dan meningkatkan potensi-potensi pendidikan yang sangat mulia dari Allah. Contoh kita mulai dari yang pertama, tatkala kita menjelang memasuki bulan suci Ramadan, Allah didik jiwa kita untuk mempersiapkan diri. Yang akhirnya kita bergembira, kita menjadi senang, kita berbahagia. Karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang dimuliakan Allah. Di mana kita menjalankan ibadah, Allah berikan lipatan ganda pahala dan barakahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berbahagia, tak luput kita bukan hanya saja bergembira dalam jiwa kita, tapi fisik juga kita persiapkan. Pembangunan masjid ditingkatkan. Masjid-masjid, tempat-tempat ibadah umat Islam, musola, yang tadinya dinilai kurang rapi, yang catnya juga dalam keadaan sudah kusam, ditingkatkan. Tentu ini menjadi pendidikan kesabaran umat Islam, yaitu mengambil rezeki yang diberikan Allah kepadanya
lalu dia nafkahkan di jalan Allah, berjihad untuk dia membangun masjid, untuk dia mensejahterakan masjid, untuk dia merapikan masjid dan lain sebagainya. Tidak sedikit juga secara fisik di rumah-rumah akan terpajang spanduk-spanduk kecil, seruan-seruan marhaban ya Ramadan. Ini adalah pendidikan. Ini merupakan tarbiyah, yaitu pendidikan di mana kita memuliakan diri kita, memuliakan hati kita dengan bergembira di saat ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk segera kita laksanakan. Bagi orang-orang yang akalnya pendek, orang-orang yang akalnya tidak sampai kata Allah Subhanahu wa taala, maka enggan untuk mengerjakan ini. Sedang orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hanya melaksanakan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46. Ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 45 ini, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 252 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Bukankah ini sebuah kemuliaan? Tatkala kita bersabar menanti datangnya Ramadan dan kita bersabar menata diri kita, lingkungan kita untuk menjemput Ramadan, berhadapan dengan Ramadan, Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersabar, dan Allah janjikan orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang selalu didampingi. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita berada di bulan Ramadan, sulit bagi kita untuk bertemu dengan keluarga di satu wadah meja makan. Kita berbuka bersama, yang kita makan sama jenisnya, yang kita makan sama kualitas rasanya, warnanya, dan kita nikmati semua. Doanya juga sama, kemudian rasa syukurnya kita juga sama, semuanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa untuk mendidik kita pada bagian yang kedua, yaitu kebersamaan. Mungkin juga hanya antara suami dengan istri yang banyak komunikasi di rumah itu. Anak pun komunikasi pada orang tua sesuai kebutuhannya. Tapi di area Ramadan ini, di madrasah Ramadan ini, kita duduk sama bareng, yang di situ mungkin kita tidak banyak dengan lisan berbicaranya, tapi komunikasi nonverbal itu menjadi bagian yang sangat penting. Berbahagia kita di situ. Pendidikan kita di bulan Ramadan pada bagian yang kedua adalah kebersamaan kita. Kemudian kita melakukan pendidikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang tidak terbiasa melakukan sholat berjamaah ke masjid, jadi sholat berjamaah ke masjid. Yang tadinya juga istrinya sholatnya di rumah, karena ini bersama-sama hampir seluruh isi kampung kaum muslimin itu keluar ke masjid, maka istri kita pun ikut keluar ke masjid. Sholat semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi bukan hanya 27 kali lipat, tapi 27 kali lipat itu dikalikan 10 sesuai dengan janji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita menjadi orang-orang yang berpikir positif dan melakukan gerakan-gerakan, melakukan aktivitas-aktivitas yang juga positif, sehingga memunculkan sikap positif dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pendidikan yang berikutnya adalah orang-orang di bulan Ramadan tidak ada yang mengeluh pada kemiskinan. Ini Allah berikan kepada kita penglihatan secara nyata.
Di mana setiap orang pada bulan Ramadan mengeluarkan hartanya, memberi dan memberi. Karena banyak memberi inilah dia kemudian mendapatkan balasan dari Allah, berkah rezekinya, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya merasa rugi. Di bulan Ramadan banyak keberkahan dari harta yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah didik kita untuk kita berbagi bersama dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang membasahi lisan kita dengan berzikrullah. Banyak di antara orang-orang yang di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran. Bahkan tidak juga sedikit orang yang bertadarus Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran menjadi penting agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Tanpa kita perdengarkan suara tadarus kita, tilawah kita kepada halayak banyak orang di luar masjid. Allah sampaikan, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila diperdengarkan, apabila engkau membaca Al-Quran, fastami'u, dengarkan bacaan itu. Wa ansitu, perhatikan bacaan itu, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada kaum muslimin dan muslimat, apabila kita bertilawah Al-Quran, maka janganlah kita perdengarkan bacaan Al-Quran kita kepada orang-orang di luar sana yang tidak siap untuk mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Marilah kita membaca Al-Quran dengan santun, marilah kita membaca Al-Quran dengan tartil, marilah kita membaca Al-Quran ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, bahwa Allah mendidik kita untuk membersamai anak-anak kita. Seorang ayah, seorang ibu menjadi pembimbing, menjadi contoh, menjadi pendamping, menjadi pelatih bagi anak-anaknya yang tidak atau belum bisa menunaikan ibadah salat, belum bisa untuk menunaikan ibadah saum, dan juga belum bisa membaca Al-Quran. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mendekatkan jiwa ayah dan ibu kepada anak-anaknya dan juga menjadi suri teladan yang terbaik. Pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala siwah keimanan kepada kita terus menerus sehingga kita dalam keadaan istiqamah di jalan Allah, berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita wafat dalam keadaan Islam. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.